circle. Yes. Yang pertama itu circle sudut banget ke atas. Yang paling aman adalah tim-tim yang ngambil area drop zone mereka di Yasnaya. Tadi center circle banget pas. Betul, itu enak banget. Jadi aman banget ya. Gua rasa mereka hanya tinggal memainkan waktu looting mereka aja. Habis itu mereka bisa mengamankan kompon yang bener-bener nyaman. Yay. Entah itu sebuah rumah, entah itu sebuah sniper tower, ataupun bahkan mereka forting di arah open field. Ya, apalagi yang kita ketahui Yasnaya itu banyak banget kompon. Sangat. Apartemen ada, perumahan kecil ada. Jadi bisa dimanfaatkan dari yang Odi lihat tadi ada 2 tim yang turun di Yasnaya. Yasnaya. Yasnaya Nasas. Yasnaya. Iya begitu deh. Yasnaya Polyana. Poliana. Betul. Tapi pas Sudah ada needs tadi yang connect. kan kamu ternyata DKI pas. Oh ternyata DKI ya. DKI tidak join satu pemain mereka, berarti yang tidak join Bagus. Ya. Bagus ya itu yang tidak join untuk di game yang pertama, mungkin terlewat. Mungkin terlewat ya. Jadi kita lihat kali ini dengan DKI yang kehilangan satu pemain mereka karena tidak join untuk match yang pertama. Mereka bermain dengan 3 pemain mereka. Tapi kalau kita perhatikan di arah yang lain kali ini, di arah Severny ada 2 tim yang sudah mulai bentrok dari 2 provinsi. Sementara dari Jabar yang masih menahan di arah Broken Wall, mereka sudah kehilangan satu pemain pertama mereka. Tapi satu pemain ini bakal jauh banget untuk berpindah ke bagian rumah belakang. Ada sedikit tekanan yang diberikan namun masih belum bisa mendapatkan knockout yang kedua. Iya betul banget ya, ini Riau dan juga Jabar melakukan split yang cukup jauh. Apalagi Riau playernya 2-2, ini ujung ke ujung pas Ya. Tapi yang ruginya adalah seorang Febri dari Jabar belum sama sekali memiliki armor, helm belum punya, lalu juga vest belum punya. Bahaya banget untuk seorang Febri. Sedangkan rekan-rekannya ini seorang Akshal itu ada di belakangnya dengan low HP, bahkan Edward pun masih jauh di sana. Ya, masih jauh banget untuk melakukan follow up tentunya di arah Severny, dan menurut gua mereka fight agak lama di sini nggak masalah gitu karena ini masuk di circle yang pertama. Mungkin yang jadi kerugian mereka adalah looting time-nya mereka dan juga item yang bisa mereka looting untuk persiapan di late game nanti. Yap, apalagi kita bisa melihat Severny ini itu benar-benar dikelilingin sama open field, jalan raya. Mereka pasti bakal rebut-rebutan vehicle di sini. Kalau misalnya ada yang terlihat vision, ada yang mau mengambil vehicle, langsung bisa di spray down aja. Betul, itu yang harus diwaspadai oleh 2 provinsi yang ada di daerah Severny ini untuk Jabar dan juga Riau. Masih menahan di posisi mereka masing-masing, dan menurut gua kalau tadi gua bilang nahan di sini itu nggak masalah. Ini gua menarik kata-kata gua, ini wasting time banget. Mereka tidak ada pergerakan untuk melakukan flank, untuk melakukan setup. Mereka hanya stay untuk mengamati pergerakan dari provinsi yang lain. Betul, apalagi resource-nya belum terlalu full, belum terlalu lengkap untuk dilakukan fight ke beberapa circle lagi. Ya. Dan ini udah mau jalan blue zone-nya pas. Udah jalan. Nggak masalah sih menurut gua karena kan mereka masih masuk di circle yang pertama gitu. Mungkin yang jadi kerugian mereka dari waktu looting mereka, dari item yang bisa mereka persiapkan, dari persiapan untuk fight mereka, kayak dari vest mereka, helm mereka. Bahkan kita lihat dari seorang Aksal belum memiliki atribut yang menurut gua bagus ya. Kayak tasnya belum ada, vestnya belum ada, baru punya helm level 1, dan ini akan sangat minimalis banget kalau misalkan mereka bertahan terlalu lama di posisi yang seperti ini. Betul. Sementara dari Jabar, Edward sudah mulai naik ke bagian atap untuk membuka visionnya lebih luas lagi. Ini setup mereka jauh-jauhan banget loh. Kayaknya mereka memang benar-benar nggak tahu nih kondisinya, sama-sama turun di Severny. Ya. Apalagi beberapa match kemarin, kita lihat beberapa tim provinsi nggak ada yang janjian mau turun di mana pas. Ya iyalah. Makanya bener-bener nggak ada drop zone masing-masing. Ini susah ditebak. Kayak DKI sempat di Erangel kemarin, Erangel pertama mereka turun di arah George Paul. Oke. Ketika di Erangel keduanya, mereka langsung ke arah timur ada di Stalbra atau Kameshki. Oke. Jadi nggak bisa drop tebak. zone-nya benar-benar fleksibel banget ya. Yes, betul Oke, banget. mungkin ini pertemuan yang pertama kali untuk Jabar dan juga Riau tadi karena mereka turun di arah Severny, mengingat juga flight path-nya bener-bener hanya menguasai dan lewat di bagian utaranya aja. Dan hanya menguntungkan untuk tim-tim yang turun di bagian utara dan di bagian tengahnya. Betul banget. Sumatera Utara udah pecah menguasai. akhirnya. Apa tuh? Oh my god, akhirnya ada pertarungan di arah Severny antara Jabar dan juga Riau. Ternyata Akshal tertakedown di sana. Sepertinya tidak akan bisa diselamatkan oleh Fahari dan juga Edward karena sudah jauh banget nih pas. Ya, tapi masih bisa tersentuh, ternyata masih bisa menyelamatkan satu pemain mereka lagi. Tentunya ada trade talk yang terjadi kali ini, apakah Faki akan kembali berlanjut lagi, dan ternyata Gusti berhasil diamankan, bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby oleh Febri dari tim Jawa Barat. Ada jump shoot dari bagian luar, vaulting out, bahkan berhasil mendapatkan satu dengan menggunakan Bison. What a nice play dari seorang Arya, respon yang begitu cepat. Namun dia harus healing sekarang juga.
Tapi agak sedikit tenang karena sudah mulai ada follow up yang bakal datang. Riau, 2 pemain lainnya akan memberikan follow up menuju ke arah seorang Arya. Tapi masalahnya Arya ini nggak punya lagi, tapi di Febri langsung nge-spray karena Riau sikut ke lagi ke depan sana. Namun satu player lagi Axel belum bisa revive. Ternyata ada pick cepat sekali oleh Febri. Di spray juga melalui MP-nya, tidak ada kesempatan lagi. Arya langsung maju ke depan, di-secure lagi. Tinggal seorang Febri yang udah low HP banget, nggak sempat melakukan healing, masih melakukan TPP saja. Tapi ada satu net yang dilemparkan ke depan sana tanpa pikir panjang, ingin dilemparkan, belum ada. Oh ternyata Edward sudah dipulangkan juga ke lobby. Febri ternyata net connect. Arya last man standing juga ini 1v1 situation dan Arya mendapatkan seorang Febri. Oh my god. Wow. Ini Riau bener-bener setup banget pas walaupun mereka kekurangan 2 player lagi. Setidaknya mereka masih bisa melanjutkan ke circle berikutnya. Ya dan ini sebuah fight yang menurut gue unik banget gitu. Tarik ulurnya mereka, shoulder picknya mereka, timing nets-nya mereka. Gue gak nyangka tadi granatnya bakal connect dan mendapatkan satu pemain. Dan untungnya proses trade-nya tuh bener-bener cepet terjadi. Dan yang dilakukan oleh Arya menurut gue on time banget. Langsung untuk langsung nge-pick lagi untuk mendapatkan last man dari tim Jabar tadi. Dan timingnya yang tepat adalah ketika Kevin knock, Arya tidak ada di sebelahnya. Ya, Kalau misalnya Arya ada sebelah Kevin mungkin dapat langsung 2. itu menurut gue mereka ngejagain dari 2 angle sih. Satu di arah sebelah kiri, satunya di arah sebelah kanan. Jadi mengantisipasi kalau misalkan last man dari Jabar ini bergerak ke arah kanan, ada yang nanganin dari pemain-pemain Riau yang lainnya. Iya, ini benar-benar perang berdarah. Kenapa? Sama-sama minim daripada healingnya, Pas. Betul. Bahkan boostingan pun tidak ada. Tadi kita lihat seorang player dari Riau tadi, Arya, benar-benar tidak punya first aid, medkit, bahkan hanya 4 bandage saja. Betul, makanya tadi gue bilang kayak fight tarik ulurnya itu kayak unik gitu. Yeah. Karena mungkin dari mereka sendiri minim dari segi healing. Terus mereka belum punya vest, belum punya helm yang benar-benar mensupport mereka untuk melakukan close combat. Itu yang ngebuat mereka kayaknya timing dari fight mereka tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat, tarik ulur, dan akhirnya Jabar yang dikalahkan oleh Riau. Dan Riau berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi. Namun harga yang cukup berat harus dibayar oleh Riau, mereka kehilangan 2 player mereka. Ini baru circle pertama. Riau harus berhati-hati bermainnya, jangan sampai terpick off oleh tim-tim lain karena mereka udah kalah banget kuantitas pemainnya, udah pincang, timnya udah tinggal 2 player lagi. Dari sisi sebelah kanan apartemen school, kita bisa melihat Kalbar udah dapetin di sini rumah yang pastinya enak banget. Ini akan menjadi tempat shock point dari tim-tim lain yang ingin singgah juga. Tapi kita bisa lihat zonanya langsung ke arah barat laut. Yasnaya masih dapat, Pas. Masih dapat. Taverny pun masih dapat. Riau kayaknya masih tunggu-tunggu aja. Gua rasa Yasnaya masih bisa aman untuk circle berikutnya lagi sih. Ini circle kedua kan ya? Circle kedua, ini betul. Antara circle kedua atau ini circle kedua. Ini circle yang kedua harusnya. Jadi bouncing circle yang ketiga, kalaupun menuju ke arah Salber harusnya Yasnaya masih kena, kecuali circle-nya bouncingnya ke arah sebelah kiri. Iya, betul. Baru banget, Yasnaya nggak kena gitu. Dan kita lihat dari Kalbar sendiri yang sudah mulai berotasi. Masih ada 15 provinsi yang tersisa kali ini. Kita nggak bilang 15 tim ya, 15 provinsi. 15 provinsi. Betul. Betul, provinsi ya. Provinsi. Oke. Bismillah. Bismillah. Semoga tidak berubah lagi. Iya, betul. Semoga tidak berubah lagi. Betul. Kalbar udah tinggalin beberapa kompon yang mereka miliki, tapi di belakangnya udah ada yang mendapatkan informasi bahwa vehicle daripada tim Kalbar terdengar di arah tim NTB. Oh, provinsi, Pas. Iya, provinsi. Dari NTB sendiri mereka udah setup 31 setup yang mereka lakukan kali ini. Ini setup yang sering dilakukan oleh beberapa tim profesional juga. Yep. Dan kita lihat dari Kalbar mereka mengamankan sebuah kompon yang masih tidak terlalu jauh dari NTB. Belum ada fight yang begitu intens di antara 2 provinsi ini. Tapi lihat dari vehicle-nya sudah mulai digerakkan ke arah depan. Apakah bakal langsung push atau mereka hanya memarkirkan untuk kompon yang ada di sekitar mereka saat ini? Karena dari seorang Renaldi yang masih mengamati di arah sekitar juga, yang jelas mereka udah tahu ada satu tim di kompon seberang dekat mereka. Dan mereka masih cari tahu lagi informasinya apakah ada tim-tim lain yang ada di sekitar mereka lagi atau tidak. Karena at the end nanti bakal merepotkan mereka ketika mereka ingin melakukan rotasi ke arah yang lain. Ya betul banget. Dari pergerakannya ini Renaldi kayaknya seorang scouters, Pak. Oke. Atau enggak IGL. Dia lebih memilih untuk maju terlebih dahulu menggunakan baginya, melewati jembatan yang ada di area-area daripada timur laut yang rojok. Tapi di sini tembak-tembakan saja seorang Lizikri daripada tim lainnya yang belum tahu keberadaannya menggunakan Dacia. Lizikri langsung belok ke sebelah kiri yang nggak mau terlalu beresiko pastinya, tapi malah tertabrak oleh bagi rekannya sendiri. Hati-hati seorang Sakul. Nanti kalau misalnya terjadi kecelakaan antar kawan di open field kayak gini, ini udah free shot banget sih. Ya udah pasti bakal direlain karena bakal susah banget kecuali mereka mau merelakan beberapa vehicle mereka. Tapi kalau dipikir-pikir vehicle mereka bagi semua ya. Oh enggak, ada satu Dacia dan sangat rugi kalau misalkan mengorbankan Dacia mereka untuk menyelamatkan satu
pemain mereka yang ter-knockout, apalagi di area open field seperti yang lo bilang tadi di. Dan kalau kita lihat lagi dari tim Sumatera Utara, dari provinsi Sumatera Utara, yang kali ini masih mengontrol dari arah Yasnaya. Tapi tidak hanya Sumatera Utara doang, udah mulai ada Aceh, ada Maluku juga yang sudah mulai join dan masuk di area Yasnayanya. Yap, betul banget. Aceh juga masih nahan di apartemen area belakang daripada Yasnaya, tapi mereka benar-benar nggak mau kasih informasi bahwa mereka di sana. Nggak ada beberapa open fire dilakukan, bahkan ini ada 3 tim yang udah nguasain Yasnaya. Maluku pun ikut di situ, tapi di sini Aceh Agung di spray aja Dasianya diamankan, lalu sudah mendapatkan informasi bahwa di sebelah kirinya ada tim lain yang berusaha masuk ke area kompon mereka. Yes, sudah mulai saling menembak satu sama lain, namun belum ada knockout yang berhasil mereka amankan. Hanya ingin mengamankan daerah sekitar Yasnaya. Tentunya semakin cepat menuju ke area Yasnaya semakin untung juga, dan mengantisipasi kalau semisalkan circle-nya nanti bakal berakhir di area Yasnaya. Tapi lihat ini YOLO banget melakukan perpindahan Dacia, tapi untungnya Haris melakukan reload. Itu kalau nggak reload, dia ganti dengan second weaponnya atau dia punya extend quick draw yang ngebuat reloadnya lebih cepat. Wow, itu pasti kenok sih, karena tadi aja udah ngasih cicilan damage yang lumayan dalam di. Oke, ternyata zonanya lagi-lagi Yasnaya ini bakal pertumbukan banget nanti di mid sampai di late gamenya pas. Karena apa? Masing-masing tim sangat mengamankan dari kompon mereka. Mereka nggak mau keluar dari kompon karena yang paling mahal adalah kompon. Betul. Bisa nutupin vision dari arah musuh dan menyelamatkan mereka daripada beberapa open fire yang dilakukan oleh musuh lainnya. Betul, dan PR bagi tim BE kali ini yang harus harus segera melakukan revive, harus segera melakukan rotasi juga karena posisi mereka tidak terlalu diuntungkan. Mereka belum masuk untuk zona yang tiga kali ini. Hanya sebentar aja sih sebenarnya untuk mereka rotasi dan mengamankan circle berikutnya. Yap, betul banget Bugulu, tapi masih aman dengan 4 player walaupun tadi sempat ada player low HP banget. Beberapa player lagi sudah melakukan rotasi ke arah daripada utaranya. Karena emang masih kosong banget utara, belum ada yang mengisi sama sekali. Tapi kalau misalnya mereka berusaha untuk masuk ke Yasnaya, itulah pertumpukan daripada tim-tim provinsi yang akan terjadi. Betul. Baru aja ngelihat beberapa fight yang ada di arah fitnya tadi. Namun belum ada fight intens, tapi tiba-tiba ada kecelakaan tunggal yang terjadi di Sumatera Selatan. 2 bagi mereka bertubrukan, tapi untungnya tidak dimanfaatkan oleh tim lain untuk menembak ke arah Sumatera Selatan. Ya, ternyata di belakangnya tadi ada Kepulauan Riau yang kayaknya belum aware kalau Sumatera Selatan bakal ngambil kompon yang ada di arah atasnya Yasnaya ini. Ini apartemen yang luas banget, sepertinya belum di-looting juga pas, masih banyak banget beberapa resource yang tersedia seperti first aid tadi, dan ada juga beberapa peluru yang bisa dimanfaatkan oleh tim-tim untuk melakukan fight di lanjutan circle-nya. Ya, betul banget. Bahkan dari Kalbar kali ini mereka sudah mengamankan bagian rumah biru yang ada di pinggir danau sekitar Yasnaya. Dari Rudy melihat pergerakan lagi, kali ini Kepri yang bakal dipantau, bakal di spray down kah? Hanya informasi yang ingin diamankan oleh seorang Rudy. Belum ada open fire dari tim atau dari provinsi mereka. Ya bener, kayak misalnya tadi dia memilih untuk nge-spray, walaupun ter-take down juga, setidaknya rekan-rekan daripada tim lainnya masih bisa nge-revive pas. Ya. Jadi kayaknya masih lebih kurangnya adalah mereka ketahuan informasinya bahwa ada di arah daripada high ground-nya. Ya, betul. Jadi harusnya akan lebih bermain hati-hati lagi karena ini udah masuk untuk circle yang ketiga. Circle akan semakin mengecil untuk kali ini. Tapi kita belum melihat fight yang benar-benar intens. Kita hanya ngelihat beberapa close combat aja di arah Severny ataupun di beberapa tempat lagi tadi, dan NTB dari seorang Renaldi sudah mulai bergerak menuju ke bagian pinggir dari danaunya dan akan bertemu harusnya bersama dengan tim Kalbar, di mana Gilang langsung memberikan respon yang begitu cepat. Ada beberapa spray yang ditujukan ke arah Renaldi namun masih belum bisa untuk mendapatkan sebuah knockout, tapi belum ada follow up dari pemain-pemain NTB yang lainnya. Betul banget, Renaldi harus segera healing karena apa? Di sini udah terjepit banget, bahkan Reza dari Jambi pun terketahuan di posisinya bahwa dia ada di belakang dari Renaldi, tapi Renaldi pun ter-take down di sana, tidak ada rekannya sama sekali. Ini kayaknya bakal dibiarin bleeding out aja pas. Ya, kayaknya bakal dibiarkan bleeding out, tidak akan diselamatkan. Terlalu greedy menurutku untuk pergerakan dia ngambil rumah tersebut, tidak ada pengecekan sama sekali, dia langsung tabrak. Ternyata ada Jambi yang sudah menunggu di bagian depan. Kali ini yang sudah siap untuk menyambut kedatangan dari beberapa pemain NTB tadi, dan Rudy yang menjadi korban tentunya dari 2 tim karena dia tersandwich gitu, tersandwich oleh Jambi, tersandwich oleh Kalbar yang sudah ada di sekitar danau Yasnaya ini. Bahkan Reza dari Jambi juga terpisah jauh dan sudah di follow up oleh rekan-rekannya dari daerah Jambi juga. Udah berkumpul dari grup tentunya, mereka tidak ingin
merelakan satu rekannya Reza untuk bisa dipush oleh tim dari Kalimantan Barat, maka mereka akan berkumpul. Tapi lagi-lagi ini tim Jakarta sudah masuk ke area circle-nya, mengambil beberapa tebing yang ada di Danau Yasnaya. Mereka ambil daripada low ground-nya, tidak ingin memberikan informasi, bahkan seorang Jason pun memilih untuk di-treat. Maka di sini juga Rusdi harus ter-take down jauh posisinya daripada rekan-rekan lainnya, harus segera diselamatkan. Kalau tidak bisa dijadikan Shakir kill saja. Ya, tapi masih aman posisi mereka saat ini walaupun high ground belakang mereka juga sudah diamankan oleh beberapa provinsi lain. Dan di arah lain dari Sumsel mereka sudah bertemu dengan tim Bali. Dimana Wahyu dipulangkankah? Hanya sekedar sebuah knockout ternyata. Dan ternyata Gorontalo juga sedang melakukan peperangan kali ini bertemu dengan Jakarta. 1 poin eliminasi masuk ke arah tim Jakarta kali ini. Yap, Maluku udah menguasai apartemen di arah sini. Namun Kalimantan Tengah sudah berusaha untuk maju. Mereka udah ada di arah-arah daripada Broken Wall daripada tim Maluku tadi. Namun beberapa komponen yang di atasnya juga sudah dikuasai oleh tim-tim lain seperti Sumatera Selatan dan juga Bali. Bahkan Bali, Johannes harus ter-take down, segera di-revive oleh seorang Andika dan sudah melakukan revive. Granat yang begitu matang dari seorang Arya mendapatkan sebuah knockout. Tapi lihat dari bagian luar Bali benar-benar mendapatkan tekanan. Kali ini mereka bertemu dengan Sumatera Selatan. Sudah mulai ada setup push yang dilakukan dari bagian luar. Tapi di arah lain juga ternyata Kalbar sedang melakukan peperangan bertemu dengan tim Rio. Tapi dari arah Komponte ini masih terus-terusan terjadi fight di antara kedua tim, antara Bali dan juga Sumsel. Granat sudah mulai dimasakkan, dilemparkan ke arah luar, meletup. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Tempo yang dimainkan benar-benar begitu lambat. Tapi lihat, satu pemain dari Sumatera Selatan sudah semakin mendekat. Molotov bakal dilempar ke bagian atas, ke lantai 2-nya, dan nades-nya connect. Mendapatkan satu pemain. Namun trade knock-nya terjadi, bahkan 2 pemain ditumbangkan begitu saja. Menjadi bencana tentunya untuk Sumsel. Ini bakal PR banget, Sumsel harus segera revive dari seorang Avandi ke arah rekannya. Namun Andika sedang melakukan healing dan hanya menggunakan bandage, tidak punya first aid bahkan make it. Dan juga satu player lagi, Johannes, harus tertumbangkan, segera di revive atau bakal dipush oleh tim Sumatera Selatan nantinya. Ya, tapi dari bagian Sumsel juga mereka harus melakukan revive terlebih dahulu juga karena tadi 2 pemain mereka sedang ter-knockout. Dengan mendapatkan satu knockout ke arah tim Bali, harusnya akan ngebuat kedua tim ini kembali melakukan reset. Kembali melakukan reset dulu untuk strategi berikutnya dan saling menjatuhkan satu sama lain. Karena mereka masih berebutan untuk kompon tersebut dan Johannes ter-knockout untuk yang kesekian kalinya. Kali ini Bali yang benar-benar mendapatkan sebuah tekanan dan lihat dari seorang Rahman sudah mulai masuk ke bagian lantai. 1 dan 3 orang di tangga. Spray down yang begitu rapi dari seorang Rahman bahkan langsung memulangkan Bali menuju ke arah lobby. What a nice play dari Sumatera Selatan. Timing mereka untuk nabrak masuk ke dalam benar-benar tepat. Sumatera Selatan berhasil meretake kompon yang dimiliki oleh Bali. Tapi kita berpindah ke arah Vision dari Jakarta. Dengan Bengkulu mereka melakukan fight. Bahkan dengan 3 player Jakarta. Udah pede banget untuk nge-spray ke arah depan. Namun Jason ter-take down di sini. Tinggal 2 player yang aktif lagi. Bagas berusaha untuk memberikan nade ke arah Bengkulu. Namun sepertinya belum connect dapat sana. Tapi Rian pun didapatkan oleh seorang Bagas. Dan juga Bagas ter-take down. Tinggal seorang Exa yang udah low HP banget. Harus bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Atau dia harus melakukan clutch segera untuk ke arah Bengkulu. Betul, dan ternyata Jakarta dipulangkan ke arah lobby. Langsung dihantam begitu saja. Bengkulu memanfaatkan timing ketika mereka berhasil menjatuhkan 2 pemain dari DKI. Iya betul banget. Itu posisinya udah susah banget. Exa mau nggak mau dia harus melakukan healing sepenuh-penuhnya. Harus melakukan boosting juga. Mundur ke belakang untuk merevive seorang Bagas. Tapi ini open field pass. Visionnya kelihatan banget dari Bengkulu. Dan Bengkulu pun nggak mau kasih kesempatan untuk Jakarta bisa bertahan ke circle selanjutnya. Ya, tadi sebenarnya ada beberapa press yang dilakukan oleh beberapa tim di sekitar DKI. Mereka bertemu dengan Bengkulu, mereka terpotong dan kena tapping oleh Kalbar. Bahkan menurut gue dari Jambi juga tadi punya angle shoot ke arah DKI. Makanya mereka bisa dipulangkan ke arah lobby karena terlalu tersandwich posisi mereka yang ada di bagian high ground dari arah Danau Yasnaya-nya. Tapi kalau kita ngomongin dari arah Yasnaya, dari tadi bakal chaos banget dan what? Ada jump shoot yang begitu YOLO dilakukan tadi dari NTT. Dan membuat mereka dipulangkan ke arah lobby. Maluku kali ini mendapatkan 4 poin eliminasi dengan anggota mereka yang masih utuh. Yes, betul banget Mas. Tadi ya kita ulang lagi ke pertempuran antara Sumatera Selatan dan Bali. Ternyata masih ada last man standing Pas. Ya? Nggak semuanya dipulangkan ke arah lobby. Oh, masih ada 1 ternyata ya? Ada beberapa yang masih terpisah. bertahan. Oke. Orang Darwin yang di dekat daripada tim Kalimantan Barat bahkan Kalimantan Tengah melakukan fight dengan Kalbar sepertinya karena sudah berdekatan. Dari sini Aceh, seorang Halil kayaknya udah dapat informasi bahwa di rumah lantai 2 depan sana ada beberapa player daripada Provinsi NTB.
Betul, dan lihat dari seorang Khalil, Aceh kali ini sudah mulai melemparkan setup utilities mereka akan dilemparkan ke arah depan. Namun belum ada yang masuk di arah fitnya, berarti Nate yang dilemparkan tadi masih belum ada yang connect. Malah Gorontalo yang memberikan beberapa surprising fire mereka. Dengan DP-nya, satu pemain knockout. Belum dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi tapi... Dan lu lihat kali ini, Yasnaya akan menjadi saksi siapa yang akan mendapatkan WWCD untuk hari kedua di PON kali ini. Betul banget, 90% bahkan ini ada di daerah perumahan atau bahkan kota Yasnaya Polyana. Hanya sedikit area open fieldnya, tapi ini nggak jadi kemungkinan bahwa zona terakhir bisa aja ke open field. Bisa aja, sangat memungkinkan, bahkan bisa bikin BT. Di tengah-tengah jalan, Yes. bikin BT juga. Betul banget ya, apalagi yang paling dibutuhkan ketika open field adalah utility sebanyak-banyaknya dan fortingan vehicle. Betul, dan tentunya dengan support untuk Yasnaya ini pasti akan ada beberapa broken wall yang akan menjadikan keuntungan bagi sebuah tim atau provinsi. Betul. Lihat, kita bisa lihat daripada Farel Sumatera Utara masih mencari informasi karena depannya karena udah banyak banget tim-tim berperang. Bahkan Corpin harus ter-take down oleh seorang Rahman di depan sana. Luku kayaknya mau langsung pindah vision karena daripada komponnya udah nggak dapetin daripada play zone-nya. Betul, lihat Maluku sudah mulai bergerak, mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah Kalteng, tapi dua pemain dari Maluku tertinggal di arah belakang kali ini, mengirimkan dua pemain mereka untuk menuju ke arah compound dari tim Kalteng. Belum ada setup push yang mereka lakukan, hanya sharing apartemen aja. Sementara dari Maluku sudah mulai tabrak, bakal menuju ke bagian atas, perlahan-lahan menuju ke arah bagian lantai 2, tapi di happy birthday Maluku, blunder mereka terjadi kali ini. 3 pemain mereka tumbang, 2 dipulangkan ke arah lobby, dan hanya menyisakan seorang Haris. Sepertinya Rifki bisa langsung diselamatkan oleh seorang Harif kalau misalnya Rifki visionnya tidak kelihatan oleh tim-tim lain. Dan kalau misalnya gue bilang sih ini bakal PR banget untuk Maluku. Apalagi banyak tim-tim yang mengamankan apartemen ini untuk melakukan setup. Ya, Setup yang paling penting untuk apartemen seperti ini. Wah, Itu PR banget sih. tapi gue suka banget untuk di Prapon eksibisi e-sport kali ini. Karena kita bisa melihat smoke akan hilang dalam berapa lama lagi. Ada indikator smoke-nya tadi untuk observernya. Oke, mungkin karena updatean baru nih Pak. Betul sekali, tapi lihat dari tim Gorontalo. Satu pemain mereka tumbang, ada Nate tadi yang begitu matang dan agak sedikit panik untuk keluar dari ruangan tersebut. Belum dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Kali ini Gorontalo hanya menyisakan 2 player aktif mereka yang masih melakukan setup smoke. Bahkan utility sudah mulai dilemparkan ke bagian depan. Mereka cukup dekat dengan tim Sumut ternyata. Yes, bahkan pas kita balik lagi ke updatean baru, ternyata Nate atau bahkan efek Nate ini menjadikan getaran pada layar daripada player-player. Wah, jadi semakin berasa untuk bermain PUBG Mobile. Yes, semakin berasa battlegrounds-nya gitu. Ya, ada beberapa update. Kemarin update lumayan gede soalnya PUBG Gede Mobile. banget. 2 hari atau 3 hari yang lalu lah. Yes, 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. 2 hari yang lalu berarti update-nya gede banget. Bahkan gue pas mau main, kok update dulu. gitu Iya, kan. betul. Lumayan lah. Oke, kita lanjut lagi ke game kita. Seperti ini Farel langsung nge-spray ke arah daripada tim Sumatera Selatan yang sedang melakukan rotasinya di belakang sana. Ada beberapa pop-up smoke yang dilakukan, namun sepertinya masih selamat untuk Sumatera Selatan bisa masuk ke arah di sebelah kiri. Namun ternyata di sana ada tim Bengkulu yang memberikan nade yang on point banget seorang Fatihah ke arah seorang Rahman. Betul, bahkan hujan granatnya juga masih dilemparkan. Kali ini tidak hanya dari satu tim. Dari tim Bengkulu juga masih melemparkan beberapa nades mereka untuk ditujukan ke arah tim dari Sumatera Selatan. 2 pemain aktif, revive sedang dilakukan di arah broken wall-nya, tapi ruang bergerak mereka tidak terlalu banyak. Kali ini akan menjadi bencana tentunya karena Sumatera Utara unggul dari segi vision mereka. Iya, Sumatera Selatan udah kejepit banget, sandwich banget mereka dapatkan di sini. Di sebelah kiri mereka ada tim Bengkulu, bahkan di belakangnya ada Sumatera Utara yang udah bisa dapetin arah high ground daripada rumah lantai 2-nya pas. Oke, masih bertahan di balik sebuah broken wall kali ini dari 3 pemain Sumatera Selatan. Tapi lagi-lagi satu pemain mereka harus di-revive karena sedang ter-knockout. Dan dari Bengkulu mereka nggak ingin melakukan pergerakan yang terlalu banyak. Mungkin karena zona masih menuju ke arah mereka hanya butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. 2 tim ini benar-benar memanfaatkan timing yang tepat untuk menuju ke zona berikutnya. Yap, ini kompon yang paling aman adalah yang dimiliki oleh tim Kepulauan Riau. Namun, di sini Sumatera Selatan harus berhati-hati karena Rahman terlalu open di arah daripada broken wall-nya dimajukan saja karena Bengkulu tapi lagi dan lagi satu player tertinggal di arah belakangnya. Sangat pede sekali, namun Awadi harus ter-take down di sana. Rahman mendapat 1 di secure kill aja. Segera tapi ada backup yang sangat luar biasa daripada tim lainnya. Ternyata tim Bengkulu Hakim mendapatkan seorang Rahman, namun di sini Alvin masih bisa mendapatkan rekan yang lainnya. Dia harus melawan satu player lagi dari Bengkulu kalau misalnya ingin mendapatkan poin tambahan. Betul, ini 1v1 situation antara Sumsel dan juga Bengkulu. Mereka masih berada di bagian komponen yang sama, high ground dan lower ground. Oh, itu smoke.
Itu smoke yang dilempar ke atas hanya untuk membuat kepanikan ke arah tim Bengkulu. Tapi lihat dari seorang Alvin, begitu percaya diri untuk naik ke bagian atas. Play-Doh dengan menggunakan Uzi, harus reload terlebih dahulu second weapon. Tapi ternyata ada third party, tembakan dari luar membuat tim dari Sumatera dipulangkan ke arah lobby. Sumatera Utara sepertinya tadi yang berhasil mendapatkan beberapa pick off ke arah Sumatera yang lainnya. Ini dua Sumatera berdekatan ya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan tinggal 6 tim yang tersisa yang masih berebutan zona yang ke-7 karena Blue Zone ke-7 juga sudah mulai bergerak kali ini. Dan yang Odi bilang tadi pas, Kepri bener-bener dapetin daripada compound advantage ya. Mereka bener-bener nggak bisa keluar karena apa? Ini udah play zone. Mau kemana lagi? Mereka dapetin compound juga, tapi sayangnya mereka tinggal sisa 2 player aja. Bahkan di sini Sumut masuk langsung spray aja. Ada 2 player lagi dimasuk. Bahkan Sumatera Utara dipulangkan ke arah lobby oleh tim Kepulauan Riau. Betul, ini Kepri bener-bener rapi banget permainan mereka, bahkan akan memberikan press dan juga guntingan ke arah sebuah tim yang masuk ke compound mereka. Tapi gimana cara mereka keluar dari tempat ini? Mereka harus menuju ke bagian tengah, sementara dari tim Jambi akan memotong pergerakan yang dilakukan oleh Kepri. Yes, betul banget. Ini apalagi akan menjadi pertarungan antara Pulau Sumatera. Ada Kepulauan Riau, ada Jambi, dan juga satu player Bengkulu yang udah low HP banget. Entah kita nggak tahu dia punya first aid atau medkit atau tidak, atau bahkan dia hanya menunggu momen atau timing untuk segera bisa masuk ke arah play zone-nya. Wah. Smoke udah di pop up, tapi Kepri akan fokus dengan Jambi terlebih dahulu tanpa aware. Ternyata, net dilemparkan ke sana. Ternyata dia udah aware bahwa Bengkulu masih ada satu player lagi, yaitu seorang Fatihah. Betul, ini masih dilemparin loh dari tadi. Dan Bengkulu yang paling enak sih, mereka tinggal menunggu peperangan 2 tim ini yang dari tadi benar-benar komit untuk men-setup beberapa utilities. Tapi dari Jambi kayaknya bakal ngecek dulu karena sebelah kiri akan mencari keberadaan dari Bengkulu. Ada Trudeau Smoke juga, tapi tertangkap dari arah lain. Ternyata masih ada 3 tim yang tersisa kali ini. Reza bakal mencari, tapi ada Happy Birthday yang diberikan oleh tim Bengkulu. Berhasil mendapatkan 1-2 pemain mereka tumbang, dan Jambi kali ini hanya menyisakan dengan 2 player aktif mereka saja. Ini momen yang tepat seperti Fatihah. Kalau jelas standing bahkan harus dipulangkan juga ke arah lobby. Dan winner chicken dinner untuk tim Jambi. Berapa tadi poin eliminasi mereka? Oh, terlalu cepat, gue gak fokus, Pak. Berapa ya Bu Produser tadi? 8, 9, ada berapa jumlah poin eliminasi dari tim Jambi? Yang jelas Jambi berhasil